Halo sahabat Dumai semuanya, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdana dari Drive N yang akan selalu hadir mengulas cerita-cerita dalam novel kehidupan. Untuk yang pertama kalinya, Drive N akan mengulas cerita dalam novel Di Bawah Lintasan Pelangi, sebuah novel karya Saban Cikastro pada 2008 silam yang diterbitkan oleh Zanava Publishing Pekanbaru pada tahun 2011. Novel yang tidak laku di pasaran, semoga membawa keberuntungan di dunia maya. Oke sahabat Dumai, cerita ini berlatar belakang pada zaman Orde Baru, diperkirakan tahun 1990-an. Cerita berawal dari seorang gadis yang menyewa tukang ojek agar mengantarkannya ke sebuah desa terpencil di lereng gunung. Jalanan yang dilalui cukup sulit karena harus mendaki gunung, sehingga perjalanan menjadi sangat terlambat. Sesampainya di desa yang dituju, tukang ojek menanyakan arah yang akan diambil ketika bertemu persimpangan jalan. Gadis itu menjadi bingung karena ia sendiri belum pernah masuk ke desa itu. Bahkan selama ini juga tidak pernah membayangkan akan masuk sampai ke desa itu. Gadis itu mengamati suasana sekeliling yang memang sangat asri dan nyaman. Dalam kebingungan, ada seorang lelaki setengah baya memikul rumput melewati jalan itu. Tukang ojek berinisiatif menghentikannya, kemudian meminta kepada gadis itu untuk bertanya arah yang akan dituju. Kemudian gadis itu bertanya tentang sebuah nama yang katanya berada di desa itu. Yang ditanyakan nama Mbok Sumi. Lelaki itu balik bertanya karena nama Sumi di desa itu ada 2 orang dan semua sudah dewasa. Gadis itu juga bingung yang mana, namun ia memberikan ciri-ciri orang yang sedang dicarinya. Lelaki itu langsung punya kesimpulan wanita mana yang sedang dicarinya. Ia mengajak wanita itu untuk jalan saja ke rumahnya karena memang sudah tidak begitu jauh dan tidak ada jalan yang bisa dilalui motor. Gadis itu menyuruh tukang ojek kembali saja sambil memberikan ongkos. Lelaki itu menaruh rumput di pinggir jalan, kemudian mengajak gadis itu menuju rumah Mbok Sumi. Gadis itu mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tidak lama kemudian sampailah mereka di halaman rumah besar namun sangat sederhana dan sudah reot. Gadis itu mengamati wanita setengah baya yang sedang membolak-balikan padi tanpa menghiraukan kehadirannya. Lelaki itu memanggil Mbok Sumi dengan keras. Wanita yang dipanggil langsung menoleh dan terkejut sekali. Matanya menatap wajah gadis yang berdiri samping laki-laki itu. "Siapa dia, Narto?" tanya wanita itu sambil mengingat-ingat sesuatu. "Dia mencarimu, Mbok. Aku juga belum kenal," jawabnya. "Mbok Sum." Gadis itu langsung berlari memeluk wanita itu sambil menangis. "Nduk Amarah." Wanita itu terperanjat kaget ketika mengingat wajah gadis yang datang dan memeluknya dengan erat. Rasa tak percaya hinggap di dalam hatinya. Berkali-kali ia mencubit kulitnya sendiri untuk memastikan jika dirinya tidak sedang bermimpi. Setelah gadis cantik yang bernama Amarah itu meyakinkan bahwa memang dirinya yang datang, suasana menjadi berubah. Setelah pertemuan itu dan diyakinkan bahwa gadis itu telah menemukan orang yang dicari, laki-laki setengah baya yang bernama Narto itu pamit. Amarah mengucapkan terima kasih sambil memberikan uang selembar 20-an ribu, namun dengan ramah Pak Narto menolaknya. Amarah menjadi heran atas penolakan itu, namun Mbok Sumi langsung menjelaskan bahwa di desa itu berbeda dengan di kota yang segalanya dinilai dengan uang. Mbok Sumi membawa tamunya masuk ke dalam rumah. Ia belum berani bertanya tentang tujuannya datang menemuinya. Ia takut tamunya itu tersinggung. Amarah yang terlebih dulu menyampaikan maksud kedatangannya. Sengaja ia mencari mantan pembantunya itu karena ingin ikut tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Mbok Sumi menjadi penasaran. Ia merasa bahwa mantan momongannya itu pasti sedang dalam masalah dengan keluarganya. Ia pasti kabur dari rumah. Mbok Sumi menenangkan perasaan Amarah dengan mengizinkannya tinggal bersamanya selama ia mau. Tapi ia juga mengatakan bahwa kehidupan di desa sangatlah berbeda dengan kehidupan di kota. Di desa serba sederhana, bahkan untuk makan pun seadanya saja. Amarah memeluk Mbok Sumi sambil meneteskan air mata. Setelah berbincang-bincang dan makan siang seadanya, Mbok Sumi menyuruh Amarah istirahat. Ia mengantarnya ke kamar sederhana yang baunya sangat apek. Tiada pilihan lain, hanya itulah kamar kosong yang dimiliki Mbok Sumi.
Menjelang maghrib, hujan turun dengan derasnya. Suasana desa menjadi gelap gulita. Seorang pemuda tangguh masuk ke dalam rumah Mbok Sumi dengan keadaan basah kuyup. Pemuda itu menjerit sekuat-kuatnya, kemudian berlarian keluar ketika melihat wajah asing yang tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar. Mbok Sumi tertawa melihat pemuda yang ketakutan itu. Ia memanggilnya agar segera masuk lagi. Dengan ragu-ragu, pemuda itu melangkah masuk ketika wajah asing itu berdiri di samping Mbok Sumi. Pemuda itu bernama Yoko. Ialah putra tunggal Mbok Sumi yang baru pulang dari sawah. Mbok Sumi memperkenalkan Amara dengan Yoko. Kedua wajah bertemu sambil tersenyum malu. Yoko merasa malu karena sempat menganggap bahwa wanita cantik itu merupakan hantu di rumahnya. Maklumlah suasana desa yang masih dianggap keramat. Jadi segala sesuatu masih dihubung-hubungkan dengan makhluk halus. Setelah makan malam, Yoko sengaja menemui Mbok Sumi untuk mengetahui status tamu yang menginap di rumahnya. Mbok Sumi menjelaskan bahwa untuk sementara waktu Amara akan tinggal bersama. Ia meminta kepada putranya agar besok siang mengantarnya ke rumah Pak Lurah. Panggilan keren kepala desa pada waktu itu, walaupun desa itu bukanlah kelurahan. Yoto tidak bisa kalau siang karena ia mesti berangkat ke sawah, mengingat sore ini hujan, takutnya ada tanggul sawah yang jebol. Ia berjanji besok malam kalau cuaca mendukung akan mengantarnya ke rumah Pak Lurah. Dari bilik pintu kamar, Amara mendengar obrolan mereka, namun karena bahasanya yang berbeda, ia hanya bisa menerka-nerka obrolannya saja. Keesokan harinya, ketika terbangun dari tidur, Amara mencari-cari Yoko. Ia bertanya kepada Mbok Sumi, namun dengan wajah yang ramah, Mbok Sumi menjawab kalau Yoko sudah berangkat ke sawah pagi-pagi sekali. Amara terkejut karena waktu masih terlalu pagi. Mbok Sumi menjelaskan tentang kehidupan di desanya. Pemuda sumuran Yoko sudah harus banting tulang kerja membantu orang tuanya. Di desa itu sudah hal yang wajar karena hanya sebagian kecil saja anak-anak yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Amara menjadi prihatin mendengar cerita dari Mbok Sumi tentang kehidupan di desa itu. Menjelang siang, Mbok Sumi pergi ke sawah mengantar makanan. Amara memaksa untuk ikut. Sesampainya di sawah, Amara takjub sekali melihat pemandangan di sekitar lokasi pesawahan. Ia merasa nyaman dan menemukan kehidupan yang baru. Ia mengamati Yoko yang dengan lahapnya makan walaupun kondisi badannya kotor karena lumpur. Amara sudah mulai berani bertanya-tanya kepada Yoko, walaupun terkadang Yoko masih kelihatan malu-malu dan gugup. Pada malam harinya, Yoko mengantar Amara ke rumah Pak Lurah. Tujuannya selain silaturahmi juga karena ingin meminta izin bahwa Amara akan tinggal di desa itu untuk waktu yang belum bisa ditentukan kapan kembali ke Jakarta. Pak Lurah dan Bu Lurah dengan senang hati menerima kehadirannya. Bahkan setelah berbincang-bincang, mereka menjadi semakin akrab. Pak Lurah bercerita bahwa desa itu sering dikunjungi mahasiswa, selain untuk KKN, sering juga untuk tugas penelitian. Sering juga desa itu disinggahi orang-orang dari kota karena tujuan pendakian. Amara tinggal di desa itu walaupun terkadang masih merindukan suasana kota yang penuh dengan hura-hura. Di desa itu ia harus berhadapan dengan orang-orang yang ramah, rukun, dan saling hormat-menghormati. Lambat laun ia merasa nyaman dan mulai mencintai suasana kehidupan di desa. Ia bertekad akan ikut andil dalam membangun desa, termasuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Satu-satunya yang bisa dilakukan ialah memajukan pendidikan bagi anak-anak yang memang tidak bergairah dalam menuntut ilmu. Ia masuk ke sekolah dasar dan mendaftarkan diri menjadi tenaga pendidik. Ia mulai akrab dengan warga desa. Hampir semua kegiatan yang diadakan di desa itu ia ikuti, termasuk kegiatan PKK dan posyandu. Suatu hari ia pulang dari sekolahan. Sesampainya di rumah, ternyata Mbok Sumi tidak sendiri. Mbok Sumi ditemani wanita muda yang sedang hamil. Melihat kedatangan Amara, wanita itu merasa senang sekali. Ia berkata bahwa entah mengapa hari ini ingin sekali melihat wajah Amara yang cantik. Ia meminta agar Amara mengelus perutnya dan meminta izin bila kelak anaknya lahir perempuan akan diberi nama Amara, agar kecantikan dan kepintarannya bisa menurun pada bayinya. Amara tertawa saja mendengar perkataan wanita hamil itu. Itulah Amara yang namanya mendadak terkenal di desa itu. Bukan hanya dari kalangan pemuda saja yang mengagumi, namun pemudi dan juga orang-orang tua juga banyak yang mengagumi. Dalam sekejap namanya menjadi buah bibir di masyarakat, layaknya artis yang sedang naik daun. Sayangnya pada waktu itu desa itu masih terlalu terpinggirkan. Listrik saja belum ada, jadi televisi saja yang punya hanya beberapa orang, itu pun menggunakan aki yang paling hanya bertahan beberapa hari.
Suatu hari ia sengaja menyusul Yoko ke sawah untuk mengantar makanan. Yoko merasa senang sekali makanan datang karena memang sudah sangat lapar. Sambil makan mereka bercerita tentang suasana kehidupan kota dan kehidupan di desa. Mereka terlihat sangat akrab. Setelah makan Yoko kembali bekerja. Ia duduk saja di gubuk sambil melihat pemuda itu bekerja di sawah. Ia merasa kasihan karena anak seusianya yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah sudah harus bermandian lumpur di sawah. Tiba-tiba seorang gadis mengagetkan lamunannya. Ialah Inayah, teman barunya. Inayah menemani Amara sambil bercerita tentang kehidupan muda-mudi di desa itu. Ketika dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, Amara dikagetkan dengan suara seseorang yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Terdengar parau dan fales. Ia mencari sumber suara itu. Ia menjadi heran ketika melihat seorang kakek-kakek duduk di tunggul kecil sambil nyanyi lagu Jawa yang sama sekali tidak dikenalinya. Ia mendekati kakek itu, kemudian menyapanya dengan ramah. Kakek itu memandangnya dengan tajam. Amara memperkenalkan diri bahwa ialah orang baru di desa itu yang tinggal bersama dengan Mbok Sumi. Kakek itu mengaku bernama Saring. Orang-orang memanggilnya Mbah Saring. Mereka terlihat akrab. Mbah Saring bercerita bahwa ia selalu menyanyikan lagu itu bila teringat kedua cucunya yang kini telah pergi merantau dan tidak pernah pulang. Amara menjadi kasihan sekali. Sesampainya di rumah, ia bercerita kepada Mbok Sumi tentang pertemuannya dengan Mbah Saring. Mbok Sumi menjelaskan tentang kehidupan Mbah Saring yang memang tinggal berdua saja dengan istrinya karena anak cucunya semuanya telah jauh. Hanya satu anak dan cucu-cucunya yang dekat itu pun tinggal di desa sebelah. Pada suatu hari, para guru menghadiri undangan pernikahan putra dari Pak Man. Pak Man ini seorang tukang kebun sekolahan. Amara ikut serta menghadiri undangan tersebut. Ia terkejut sekali ketika melihat Mbok Sumi juga ada di tempat itu. Melihat kedatangannya, Mbok Sumi langsung menariknya dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata Mbok Sumi meminta kepada tukang rias agar merias Amara. Amara tidak bisa menolaknya karena Pak Man juga mendukung Mbok Sumi. Semua yang ada di tempat itu terkesima sekali melihat kemunculan Amara dari balik ruangan rias, digandeng oleh Mbok Sumi. Semua mata tertuju padanya. Banyak pemuda yang sampai bengong melihat penampilannya yang lebih memukau dari penampilan para artis yang berada di panggung orkes. Termasuk Yoko yang langsung kabur saja karena tidak sanggup berlama-lama memandangnya. Amara ikut mendampingi Pak Man dalam acara resepsi pernikahan putranya. Sesuatu terjadi ketika di panggung seorang biduan menyanyikan sebuah lagu yang mirip sekali dengan yang dinyanyikan oleh Mbah Saring beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba seorang wanita nangis histeris kemudian pergi meninggalkan acara. Amara langsung mengejarnya. Ia menghentikan wanita itu dan bertanya apakah ada masalah atau ada yang menyakitinya. Wanita itu menggeleng. Ia hanya tidak tahan bila mendengar lagu itu. Amara langsung bertanya apakah Simbah ini Mbah Saring Putri. Wanita itu mengangguk pasti. Amara kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Mbah Saring Putra. Mereka kembali ke rumah Pak Man setelah lagu sudah berganti. Pada suatu hari, Yoko mengajak Amara dan beberapa temannya pergi ke Kedung Lonjong, yaitu sebuah kedung yang panjang di sungai yang deras alirannya dan juga dalam. Sungai yang dipenuhi batu-batu kali yang sangat besar. Beberapa muda-mudi ngumpul di situ. Mereka pada renang di kolam itu. Yoko langsung melompat ke dalam kedung membaur dengan teman-teman yang lainnya. Amara merasa gembira sekali melihat keramaian itu. Ia merasa sangat terhibur dan hatinya menjadi tenang, seolah-olah telah lupa dengan segala masalah yang merundung jiwanya. Tanpa sadar, ia ikutan melompat ke dalam kedung. Namun sesampainya di dalam kedung, ia tidak bisa berenang. Beberapa gadis yang berada di tempat itu berteriak histeris. Melihat itu, Yoko langsung bergerak menyelamatkannya. Beberapa pemuda langsung membawanya ke tepi. Amara terlihat banyak sekali meminum air. Ia lemas sekali, bahkan pingsan. Beberapa pemuda meminta kepada Yoko agar membuat nafas buatan. Yoko dengan ragu-ragu mengikuti saran dari teman-temannya. Namun ketika bibir Yoko hampir menyentuh bibirnya, Amara terbatuk dan mengeluarkan banyak air dari mulutnya yang menyemprot wajah Yoko. Beberapa pemuda yang berada di tempat itu tertawa terbahak-bahak mengejek Yoko. Amara langsung meminta maaf kepada Yoko karena sudah menyusahkannya.
Dalam perjalanannya menuju pulang, Yoko mengajak Amara naik ke sebuah batu yang sangat besar. Mereka berada di atas batu yang sangat besar dan tinggi, sementara di bawahnya mengalir air dengan sangat deras dan batu-batu tajam. Amara menjadi sangat ngeri. Yoko merentangkan tangan Amara, kemudian memintanya untuk berteriak sekeras-kerasnya. Ia berkata bahwa dengan berteriak sekeras-kerasnya, maka segala keluh kesah di dalam jiwanya akan hilang, dan para bidadari yang akan mandi di Gedung Lonjong menjadi simpati padanya. Amara mengikuti saja permintaannya, dan ternyata setelah berteriak sekencang-kencangnya, ia menemukan suatu kedamaian di dalam hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, Amara selalu bertanya tentang bidadari kepada Yoko. Pemuda itu menjadi bingung karena ia juga tidak mengetahui banyak cerita tentang bidadari. Ia jawab saja dengan singkat bahwa bila ada pelangi berarti para bidadari sedang mandi di Gedung Lonjong. Hari-hari dilalui dengan sangat indah. Amara benar-benar sudah bisa beradaptasi dengan warga desa. Setiap sore ia ngumpul dengan muda-mudi untuk bermain voli. Ia juga mengaktifkan kegiatan Karang Taruna yang sempat berhenti karena ada masalah dengan para mahasiswa KKN yang membentuk kegiatan Karang Taruna tersebut. Seorang mahasiswa menghamili gadis desa itu dan tidak mau bertanggung jawab. Sejak saat itu para pemuda mengutuk kegiatan Karang Taruna dan membiarkannya saja tanpa ada kegiatan. Amara kini mengajak beberapa pemuda untuk mengaktifkan kembali. Yoko menjadi teman kemanapun Amara pergi. Yoko selalu mengajak gadis cantik itu keliling desa untuk menunjukkan tempat-tempat unik dan keramat. Ia juga mengantar Amara ke rumah Mbah Saring yang terkenal legendaris dan paham dengan cerita nenek moyang. Amara merasa senang sekali bila bertemu Mbah Saring karena pasti akan mendengar cerita-cerita legendaris. Amara selalu meminta agar Mbah Saring bercerita tentang bidadari dan Mbah Saring selalu mengabulkannya. Sementara Yoko merasa bosan karena memang tidak suka dengan hal-hal yang kuno. Suatu sore yang gelap karena mendung tebal menutupi langit desa, Amara yang menyusul Yoko ke sawah terpaksa harus menunggu Yoko sampai benar-benar selesai bekerja. Yoko berlarian ke gubuk ketika hujan tiba-tiba mengguyur bumi dengan derasnya. Mereka berdua dalam gubuk sederhana di pinggir sawah. Mereka terdiam dalam haluan rasa masing-masing. Yoko menggigil kedinginan karena basah kuyup, sementara Amara merasa dingin karena hembusan angin yang sangat kencang. Tiba-tiba kilat memanjang, diiringi dengan suara petir yang seakan menyambar gubuk. Amara menjerit sekuat tenaganya. Tanpa disadari, ia memeluk tubuh Yoko dengan eratnya. Ia tidak sadar telah memeluk siapa. Sementara Yoko merasa risih walaupun sebenarnya ia menyukai hal itu. Ketika sadar, Amara langsung melepaskan diri sambil tersipu malu. Namun ia mengulang perbuatannya lagi ketika tiba-tiba kilat secepat menyambar. Yoko tertawa saja ketika kilat datang tanpa disertai petir. Sementara tubuhnya dipeluk oleh Amara. Gadis cantik itu merengut diejek. Namun hal yang terduga terjadi ketika petir tiba-tiba menyambar tanpa disertai kilat. Amara menjerit sekencang-kencangnya sambil menutupi kedua telinganya. Yoko langsung bergegas memeluknya. Amara menangis karena ketakutan. Yoko menenangkan hatinya dari rasa takut akan petir. Keadaan menjadi hening sampai hujan reda dan hanya menyisakan rintik-rintik kecil. Yoko baru saja tersadar bahwa sungai yang akan mereka seberangi ternyata banjir. Bagaimana kita pulangnya? Kata Yoko sambil memandangi sungai di bawah sawah mereka. Amara menjadi semakin ketakutan. Yoko mengajak Amara pulang, takut kalau banjirnya menjadi sungai besar dan mereka benar-benar harus menginap di gubuk itu. Yoko mencari cara agar bisa menyeberangi sungai. Ia memegang tangan halus Amara dengan erat. Apapun yang terjadi, Amara harus tetap memegang tangannya agar tidak terbawa arus sungai yang semakin deras. Yoko menaiki batu kemudian turun lagi mencari tempat yang bisa dilewati. Ia terbiasa melewati tempat itu, jadi sudah tahu mana tempat-tempat yang arus airnya tidak begitu deras. Akhirnya mereka selamat sampai tepi. Amara bernapas lega. Amara berkata kepada Yoko, kalau misalnya hari akan hujan, mending pulang saja daripada menunggu hujan reda tapi malah tidak bisa pulang. Yoko hanya tersenyum saja mendengar nasihat dari guru cantik itu. Ketika mendaki jalanan menanjak dan licin, Yoko menarik tangan Amara dan harus memegang kuat
namun Amara memaksa melepaskan pegangan tangannya karena ingin berusaha mandiri dan jalan sendiri tanpa dibantu. Yoko menuruti saja kemauannya, namun belum beberapa lama melangkah terdengar suara Amara menjerit. Yoko berbalik arah dan melihat ke bawah, ternyata Amara sudah terjatuh. Yoko segera menghampiri wanita yang sedang meringis kesakitan. Amara memegangi kakinya. Yoko ngomel saja melihat Amara meringis kesakitan. Kemudian ia menuntunnya melangkah, namun Amara semakin meringis kesakitan. Rupanya kakinya terkilir. Yoko mencoba menarik kakinya, namun masih tetap saja sakit. Akhirnya, Yoko menggendong tubuh Amara sambil tetap mendaki jalanan yang licin. Di dalam rasa sedih dan sakit, Amara merasa damai dan nyaman bersama dengan lelaki itu. Walaupun judes dan jutek, namun sangat perhatian padanya. Sesampainya di rumah, Yoko mengadu kepada ibunya tentang Amara yang sangat ngeyel dan tidak menuruti perintahnya, yang akhirnya membuat dirinya celaka. Mbok Sumi hanya tertawa saja sambil memijiti kaki Amara yang terkilir. Bagi Mbok Sumi, mengurus Amara sudah biasa karena memang sejak masih duduk di bangku SD sampai mau masuk SMA, ia yang mengurusnya. Kedekatan itulah yang akhirnya Amara pernah menanyakan alamat rumah Mbok Sumi. Waktu itu Mbok Sumi menulis alamat rumahnya di secari kertas yang ternyata sangat berguna bagi Amara, karena akhirnya mereka bisa bertemu lagi walaupun Mbok Sumi sudah pensiun kerja alias berhenti mbabu. Beberapa hari kemudian, suatu malam yang indah di balai desa diadakan acara peresmian ketua Karang Taruna yang baru. Amara dan Yoko datang ke tempat itu karena memang Amara yang berperan penting dalam pengaktifan kembali kegiatan Karang Taruna di desa itu. Acara sangat meriah karena disuguhi pagelaran seni kuda lumping. Amara sangat senang sekali, apalagi ia masih sangat heran dengan kesian kuda lumping dan belum mengenalinya. Ketika acara pelantikan selesai, pagelaran seni kuda lumping dimulai. Warga desa berdatangan untuk menyaksikan pagelaran kesenian tersebut. Ia bertanya kepada Inayah tentang kesenian yang menurutnya sangat aneh. Inayah menjelaskannya dengan senang. Keadaan menjadi berubah ketika Amara melihat Yoko yang tiba-tiba ditarik oleh seorang gadis dengan sangat kasar. Karena rasa penasarannya, Amara meninggalkan Inayah dengan mengejar Yoko. Ternyata mereka sedang bertengkar. Gadis itu terlihat sangat marah. Amara mendekati dengan maksud ingin melerai. Namun ketika melihat kedatangannya, gadis itu justru menampar wajah Amara dengan sangat keras. Yoko menjadi kaget, kemudian memarahi gadis itu sambil memaki-maki. Gadis itu bergegas pergi sambil berkata, mulai sekarang kita putus. Amara langsung tersadar bahwa gadis itu adalah pacarnya Yoko. Amara langsung meminta maaf karena kehadirannya menyebabkan mereka terputus. Yoko dengan santai menanggapi perkataan Amara, bahkan ia merasa lega setelah putus, karena selama ini ia merasa terkekang dan selalu dicurigai. Mereka memilih pulang saja ke rumah sebelum acara pagelaran kuda lumping berakhir. Seminggu setelah kejadian itu, Yoko menerima undangan pernikahan Lastri dan Bejo. Amara mendekatinya sambil merasa penasaran karena Yoko hanya menimang-nimang surat undangan jadul di tangannya. Apa itu? Tanyanya dengan penuh penasaran. Lastri mau nikah, jawabnya pelan. Kemudian Amara menjauh sambil berkata semua ini terjadi karena kehadirannya. Yoko langsung memotong perkataannya dan berkata agar tidak membahasnya lagi, mungkin memang Lastri bukanlah jodohnya. Amara berkata dengan pasti bahwa suatu saat nanti Yoko pasti akan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Di hari pernikahan Lastri, Yoko, Amara, dan Mbok Sumi datang menghormati. Yoko tetap datang walaupun hatinya sakit. Sebulan setelah kejadian itu, Amara sudah benar-benar menjadi warga desa yang baik. Ia mengajar murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. Ia juga sudah bisa membaur dengan masyarakat tanpa membatasi diri, bahkan sering ke kecamatan untuk kegiatan-kegiatan desa. Pada suatu siang yang cerah, Amara dipanggil oleh kepala desa agar datang ke rumahnya. Amara menjadi sangat penasaran karena tidak biasanya Pak Lurah memanggilnya pada jam sekolah belum berakhir. Mungkin ada keperluan yang sangat mendesak. Ia terhentak kaget ketika sampai di rumah Pak Lurah. Pak Lurah memperkenalkan Amara dengan beberapa tamunya yang baru saja datang dari kota. Seakan petir menyambar di siang itu.
Amara menunduk tanpa berani memandang wajah tamu Pak Lurah. Kemudian Pak Lurah mempersilahkan Amara agar menemani tamunya sambil berbincang-bincang. Pak Lurah meninggalkan ruangan itu. Di desa yang semula seperti surga bagi dirinya mendadak menjadi neraka jahanam yang sangat terkutuk. Amara hanya terdiam membatu. Bibirnya keluh, tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa pemuda-pemudi yang ada di ruangan itu saling pandang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Satu persatu pemuda-pemudi itu menguliti Amara sambil berkata kotor. Ternyata mereka adalah kawan-kawan sekampusnya dulu di Jakarta, dan mereka datang ke desa ini karena akan melakukan KKN di desa ini. Ternyata dunia ini terlalu sempit buat dirimu. Sudah pergi menjauh pun masih bisa ketemu, padahal sudah berada di tempat yang seakan tidak terjangkau oleh radar, kata salah seorang cewek yang memang kelihatannya sangat anti kepada Amara. Kata cewek kota itu, kedatangannya ke desa ini yang semula ditolaknya ternyata membuahkan hasil, karena di desa inilah ia bisa membalas dendam kepada orang yang sudah membunuh temannya. Tanpa berkata apapun, Amara langsung bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Ia berlari sambil menangis. Ternyata belum selesai ceritanya ya guys. Nantikan di part berikutnya ya. Ceritanya semakin asik loh. Sampai jumpa lagi.